Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka pengajian kita dengan memohon ridha-Nya, memohon pengampunannya, dan sekaligus memohon semoga semuanya kita di sini dibukakan pintu-pintu rahasianya. Kita bisa memahami lebih mendalam siapa sesungguhnya dirinya, dan dengan demikian kita akan lebih mencintainya dan lebih taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita masih membahas tentang rahasia-rahasia salat, makna spiritual salat, yang pada bacaan kita yang lalu kita sudah membahas tentang basmalah. Kalau saya tidak salah, kita sudah pernah membahas mengapa didahulukan Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim. Kenapa enggak Ar-Rahim dulu, padahal itu kan spesial untuk umat Islam yang beriman, bertakwa. Kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi harus berawal pada Bismillahirrahmanirrahim? Banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Insya Allah kalau mengikuti pengajian kita secara rutin dan aktif, ibu sudah mampu menjawab misteri pertanyaan dari sekitar basmalah ini. Seingat saya, kita sudah pernah menjelaskan kenapa ada orang yang membaca basmalah pada waktu membaca surah Al-Fatihah secara keras seperti imam-imam kita di sini. Tapi kenapa kalau kita ke Saudi Arabia tidak diperdengarkan basmalahnya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin? Itu sudah pernah kita bahas. Kenapa Allah menggunakan huruf bah di situ? Kenapa bukan Ilasmillahirrahmanirrahim? Itu dalam bahasa Indonesia itu hampir sama itu. Kepada nama Allah, atau ilallah ar-Rahmanirrahim, kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau kenapa bukan Liismillahirrahmanirrahim, ya, untuk nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kita menggunakan istilah huruf ba di situ, Bismillah. Kenapa bukan Alasmillahirrahmanirrahim? Sama arti bahasa Indonesianya itu. Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, sama-sama huruf jar, tetapi punya makna yang spesifik di dalam bahasa Arab. Seperti yang pernah dulu saya jelaskan, kalau huruf ba itu litab'id, kedekatan. Kedekatan sehingga tidak ada jarak antara satu dengan yang lain yang kita bahas. Pernah kita bahas contohnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tidak mengatakan walil walidaini ihsana, bukan juga wa alal walidaini ihsana,
bukan wa ilal walidaini ihsana. Sama artinya semua, tapi digunakan di sini huruf ba, wa bil walidaini ihsana. Isyaratnya jarak antara anak dengan orang tuanya itu tidak ada. Makanya itu ibu mampu mendeteksi secara tegas, jelas anaknya berbohong atau tidak. Kenapa? Karena bukankah anak itu darah daging sang ibu itu sendiri. Jadi Allah menggunakan bismillahirrahmanirrahim, tidak alasmillahirrahmanirrahim, bukan ila ismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaan berikutnya juga, kenapa pada saat menuliskan huruf ba di situ yang digandengkan dengan Allah, Nabi memerintahkan mencoret alifnya, hamzah wasalnya di situ, sehingga nyambung antara ba dengan sin. Tapi kalau digandengkan dengan rabbon, tetap ada huruf alifnya di situ. Ya. Contohnya iqra bismi rabbik, ada alifnya di situ, iqra bi ismi rabbik. Tapi kalau Allah bismillah, jadi hilang huruf alifnya, ba langsung sin di situ. Tapi kalau iqra bismi rabbik, ada huruf ba, kemudian ada hamzah wasal, kemudian ada sin di situ. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan. Iqra bismi rabbik, ini kelihatan gak ini goyang-goyangnya nih? Ada alifnya kan, bismi rabbik, karena di sini ada rabbon, maka di sini ada alifnya naik ke atas. Ya, lihat bandingkan dengan bismillah ini. Itu kan gak ada alifnya naik ke atas kan Ibu, Bapak? Iya. Kenapa tidak ada seperti itu? Itu pernah dicoret oleh Nabi. Semula juga sama dengan ini, biismillahi, tapi Nabi mencoret, jangan tulis alif di situ, nyambung antara huruf ba dengan sin, maka di sini bismillahi. Ya, sedangkan di sini ada alifnya naik, bismi rabbik, sama-sama Al-Qur'an, tapi ada yang dicoret, ada yang tidak dicoret, karena Allah dengan Rabbon itu punya perbedaan. Allah itu adalah lafdzul jalalah, sedangkan Rabbon itu adalah bahagian daripada nama Allah, Al-Asma. Jadi kalau 99 Asmaul Husna, covernya, kantongnya ialah Rabbon. Jadi Rabbon itu masuk dalam wilayah wahidiyahnya, sedangkan Allah masuk dalam kategori ahadiyahnya. Sudah pernah kita bahas perbedaan ahadiyah dengan wahidiyah. Nah, itu kita juga sudah pernah membahas tentang minggu lalu, apa perbedaan antara Rahman Rahmaniyah dengan Rahmat Rahmaniyah dan Rahmat Rahimiyah. Karena kita sudah akan meninggalkan pembahasan basmalah, saya ulangi sekali lagi. Rahmat Rahmaniyah bersifat temporer, tidak permanen, generik, mulai dari benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, termasuk juga setan, iblis, dapat rahmat Allah yang namanya rahmat rahmaniyah. Sedangkan rahmat rahimiyahnya hanya diperuntukkan kepada orang yang selalu mencintai Tuhannya, yang selalu taat beribadah terhadapnya. Insya Allah semuanya kita di sini mendapatkan rahmat rahimiyahnya. Ya. Rahmat rahimiyah inilah yang selalu kita minta sebetulnya pada waktu kita sholat subuh. Pada waktu kita sholat subuh, Ibu, Bapak, ada doa kunut yang diajarkan Rasulullah di situ. Ya, masih ingat apa doanya itu?
merubah rahmat rahmaniyah itu menjadi rahmat rahimiyah. Wa barik lana fima a'tait. Atau kalau kita sholat sendiri, wa barik li fima a'tait, dan terhadap seluruh yang engkau berikan kepada kami berkahilah, atau berkahilah seluruh pemberianmu kepada aku ya Allah. Jadi bagaimana supaya pemberian itu tidak hanya menjadi rahmat rahmaniyah tetapi menjadi rahmat rahimiyah. Ada orang kawin pengantin baru nikmat sekali, tapi 3 bulan berikutnya, apalagi 3 tahun berikutnya, langganan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu rahmat rahmaniyah. Rahmat rahimiyah itulah pasangan yang ideal sampai terakhir. Ya, subhanallah. Saya kemarin diminta baca doa di dalam salah satu perkawinan 70 tahun. Orang dekat sini Bapak di Ponegoro. 70 tahun masa perkawinannya sangat mesra. Ya. Jadi kawin pada tahun 1945, sudah 70 tahun yang lalu. Seusai kemerdekaan kawin. Jadi biasanya kan kita memperingati perkawinan emas 50 tahun. Ini 70 tahun. Umur 70 tahun saja susah, apalagi usia perkawinan. Anak-anaknya sudah pada pensiun. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, itu tanda-tanda rahmat rahimiyah itu abadi. Mudah-mudahan sampai nanti juga kita di akhirat berpasangan lagi dengan pasangan duniawi kita sekarang ini. Ya, insya Allah. Jadi rahmat rahmaniyah itu umum, tapi rahmat rahimiyah itu generik. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah jatuh cinta atau sudah kompatibel dengan sesuatu yang dicintainya, jangan suka ganti-ganti lah. Nabi mencontohkan tuh, gelasnya Nabi jarang nggak pernah diganti mungkin. Ya, maka itu dikasih nama. Di antara sekian gelasnya, oh ini gelasnya Nabi. Sisirnya Nabi tidak ganti-ganti sisir, ada namanya. Cermin Nabi ada namanya. Ya, unta, kuda, pedang, baju, pelana dan seterusnya itu dikasih nama semuanya. Ya. Sebaiknya kita juga mengikuti, tapi juga jangan, ya ada ukurannya lah. Wah, mencontoh Nabi sampai pakaian dalamnya nggak mau diganti-ganti. Itu nanti membatalkan sholat. Tidak, bukan seperti itu maksud kita. Tapi misalnya tasbih, ya kalau bisa nggak ganti-ganti tasbih. Apa yang merupakan langganan dan kesukaan kita, ya sajadah, hal-hal yang sifatnya lebih langgeng. Kalau kita sudah bersahabat, ya permanenkanlah. Latihlah diri kita untuk mempermanenkan cinta pada suatu objek. Wabil khusus kepada istri kita sendiri. Jangan pernah bosan. Terhadap suami juga sama, Ibu. Latihan. Sebab mau diganti berapa kali pun juga sama. Pasti ada lebih dan kurangnya, ya kan? Jadi alangkah bagusnya kalau kita istiqamah, semoga ini menjadi rahmat rahimiyahnya kita. Nah, kemudian rahasia basmalah juga sudah pernah kita bahas, bahwa ternyata bismillahirrahmanirrahim itu bersahabat dengan semua nabi. Nabi Adam sangat akrab dengan basmalah. Nabi Yunus dilemparkan ke tengah laut, diselamatkan oleh ikan, kekuatan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim sebelum berdoa, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Balqis dengan kekuatan surat bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan berkah bismillahirrahmanirrahim.
Mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi Nuh menggerakkan, menjalankan dan sekaligus menyelamatkan perahunya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Karena itu apapun yang kita akan lakukan, bacalah basmalah. Itu hadis Nabi. Semua perbuatan yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau lupa kita berniat, maka itu berfungsi sebagai niat. Semua yang dilakukan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, melibatkan Allah di dalam perbuatan itu. Makanya disebut nanti dengan divine working. Perbuatan Tuhan di situ itu. Ikut terlibat. Tapi kalau perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah, lepas tangan Tuhan, tidak ikut mencampuri perbuatan itu, dengan demikian tidak ada berkah. Karena itu basmalah, Ibu, luar biasa. Pernah kita juga membahas rahasia yang paling besar dalam basmalah itu ialah titik di bawah bah. Ya. Jadi Allah tidak repot-repot menciptakan makhluknya satu persatu. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Cukup membuat pena dan penanya menulis. Tulisannya itulah yang nanti proaktif berkembang. Nah, dalam satu riwayat disebutkan tulisan pertama pena Tuhan itu ialah titik. Dan titik itu yang sekarang terdapat di dalam huruf ba. Makanya itu di kelompok-kelompok tarekat tertentu hadis ini diangkat. Jadi semuanya berasal dari sebuah titik. Titik itu yang padat kemudian nanti mengalami semacam apa itu? Dentuman, ledakan awal itu. Partikel-partikel pecahan titik itu mengalami expanding universe. La wa inna lamusi'un dalam Quran itu. Jadi ulama tafsir Isyari menjelaskan penjelasannya seperti itu. Kemudian awalnya titik, kemudian menjadi planet-planet galaksi Bima Sakti. Makin hari makin berkembang. Nanti pada saatnya puncak pengembangannya seperti balon itu, nanti juga akan meledak lagi. Jadi padat meledak, mengembang juga meledak. Jadi dua kali ledakan. Ada yang menghubungkan dalam surah Yasin itu ada sangkakala pertama, sangkakala kedua, Allahu alam. Jadi bahasan-bahasan seperti ini wajar-wajar saja ada yang membahasnya seperti itu, tetapi sekali lagi itu tidak ada pembahasannya, dalilnya yang sangat kuat, tapi riwayatnya ada. Nah, itu rahasia di bawah titik di bawah apa? Ada hadis Nabi memang, kalau kesimpulannya Quran itu adalah surah Al-Fatihah, dan kesimpulan surah Al-Fatihah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sedemikian padat surah Al-Fatihah ini, sampai dalam hadis lain lagi disebutkan kalau ditimbang surah Al-Fatihah ini berat timbangannya lebih berat daripada 113 surah yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Fatihah ditimbang dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, suhuf yang lain, suhuf Ibrahim misalnya, maka lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. Makanya itu kita selalu bersahabat dengan Al-Fatihah. Kita selalu mengawali doa kita, mengakhiri doa kita dengan surah Al-Fatihah, karena pernah kita juga sebutkan di antara nama-nama surah Al-Fatihah itu ialah Ummud Du'a, induknya doa. Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syifa, pengobatan, karena Nabi suka mengobati orang dengan membacakan surah Al-Fatihah pada segelas air, lalu air itu diminumkan kepada orang. Alhamdulillah, riwayat menyebutkan banyak sekali orang yang ditolong Nabi, orang sakit dibantu Nabi melalui surah Al-Fatihah. Makanya itu disebutkan
Salah satu nama surah Al-Fatihah ialah surah Asy-Syifa, surah penyembuhan. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga 7 ayatnya, dan ke-7 ayatnya itu merupakan kandungan keseluruhan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau membaca surah Al-Fatihah secara mendalam, itu ada pergeseran, ada perubahan dalam diri kita sendiri. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi kita membicarakan Allah. Allah itu pihak ketiga di situ. Saya adalah orang pertama, ibu orang kedua, Allah orang ketiga. Jadi ghaib namanya. Jadi kalau kita salat, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Jadi Allah itu terbicarakan, bukan diajak bicara di awal salat. Tapi lama kelamaan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, melejit kita naik ke atas, bacaan kita berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah menjadi orang kedua. Tadinya kan dia, sekarang menjadi engkau, hanya engkaulah yang aku sembah. Kenapa? Karena kita sudah bukan dibawa lagi, kita sudah naik ke atas. Begitu kita takbiratul ihram, melejit kita sampai ke puncak. As-salatu mi'rajul mu'minin. Makanya itu karena kita sudah mi'raj, ketemulah kita dengan Nabi di situ secara spiritual. Itulah sebabnya tahiyat kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, bukan Assalamu alaihi, keselamatan atasnya enggak, tapi Assalamu alayka, salam sentosa untukmu wahai Rasulullah. Jadi engkau seolah-olah ada 2 hal yang gaib tampil di hadapan kita pada saat kita sedang sholat. Allah yang tadinya kita anggap jauh menjadi iyyaka na'budu. Nabi yang sudah wafat tentu ada di alam barzah yang lain di sana, alam gaib, sudah Assalamu alayka. Jadi tampak di hadapan kita, bukan Assalamu alaihi, ya, salam untuknya, tapi salam untukmu. Kok kenapa? Dhamirnya, kata gantinya tadinya itu adalah orang ketiga, ini menjadi orang kedua. Assalamu alayka. Nanti kalau turun, Ibu, kembali lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di alam kita di sini ini. Jadi kalau kita salat, begitu mengucapkan takbiratul ihram, kalau salat kita secara hakikat benar, maka pada saat itu sebetulnya kita sudah meninggalkan pijakan bumi ini, sudah di atas kita. Itulah sebabnya setelah takbiratul ihram yang kita baca penyaksian di situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya, kehidupanku, ibadahku dan segala-galanya hanya untukmu ya Allah. Enggak ada suami di situ, istri di situ, enggak ada anak di situ, enggak ada dunia apapun di situ itu. Sehingga ulama mengatakan bahwa lafaz-lafaz doa iftitah itu ungkapan seorang yang tanda kutip sudah mabuk. Bukan mabuk negatif, mabuk positif. Dia sudah berada bukan di bumi lagi. Jadi doa iftitah itu bahasa langit. Ya. Karena kalau kita seperti sekarang ini, nggak mungkin kita akan merasakan dan melantungkan kata-kata yang sama seperti tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Dan diawali juga Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan mukaku kepadamu. Jadi kita sudah menghadap itu kan. Ya Allah, aku hadapkan mukaku kepadamu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, semuanya hanya untukmu. Ya. Iyyaka na'budu,
hanya Engkau lah yang aku sembah. Menghadap kita di hadapannya kan, bukan jauh, tapi ada di hadapan kita. Ada juga Nabi, Assalamualaikum, ada di sampingnya dia, seolah-olahnya gitu kan. Makanya itu di dalam hadis Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah bagaikan engkau melihatnya dia. Ya. Tapi bagi orang yang salatnya khusyuk, bukan bagaikan, dicoret bagaikannya. Hendaklah engkau menyembah Allah karena sesungguhnya engkau sudah melihatnya. Jadi bukan bagaikan. Itu pernah kita bahas apa yang disebut, bukan di sini. Perbedaan mendalam antara qurbun nawafil dan qurbul faraid. Itu dalam pengajian tasawuf kita di Masjid Al-Ikhlas. Kalau qurbun nawafil masih ada jarak. Tapi kalau qurbul faraid sudah enggak ada jarak. Nah, membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, coba dalami betul-betul. Intinya surah Al-Fatihah itu cinta kasih kan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah kita jelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada tahmid di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Jadi kalau ibu bapak masih sering-sering merasakan nikmatnya sebuah pujian, maka itu belum mencapai puncak. Saya sering mengistilahkan, kalau dalam lipatan-lipatan hati kita itu masih ada terselip suka dipuji orang atau menikmati pujian, maka orang yang masih suka menikmati pujian, maka itu ada hijab-hijab di atasnya. Meskipun hijab itu nanti disebut dengan hijab putih. Ada hijab putih, ada hijab hitam. Hijab hitam itu dosa itu. Kalau hijab putih tidak kelihatan sebagai sebuah dosa, tetapi halus sekali. Ya. Wah hebat ya, ngajinya di Sunda Kelapa, sekalipun hujan. Alhamdulillah. Kalau dalam hati kita menikmati pujian itu Ibu, atau begitu disebutkan, yang membawa buka puasa adalah si A, si B. Begitu disebut nama kita, orang pada berpaling, wah hebat ya. Kalau itu kita menikmati, walaupun mengucapkan Alhamdulillah, itu pun juga masih kurang-kurang sedikit. Seorang yang pencinta sejati terhadap Tuhan, dia sedih pada saat ia dipuji oleh manusia. Kenapa? Karena dia membaca hakikatnya surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala macam pujian itu hanya untuk Allah. Kalau ada yang memuji dirinya, sedih. Hai sahabatku, salah alamat kamu memuji. Ya mestinya kalian puji itu bukan aku. Dia yang maha terpuji. Aku hanya apa? Gak ada apa-apanya. Perbuatanku sesungguhnya perbuatannya. Jadi itu tauhidul af'al. Mengesahkan perbuatan. Selama masih terbagi dua, perbuatanku dan perbuatan Tuhan, dualitas di situ. Tapi sekali lagi ini kedalaman ini kita akan bahas dan sudah dibahas pada pengajian tasawuf kita. Jadi ada 4 yang harus kita tauhidkan. Pertama adalah tauhidul zat, mentauhidkan, mengesahkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mentauhidkan, mengesahkan zat Allah? Ya. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan tauhidul asma, mentauhidkan, mengesahkan namanya Allah. Sekalipun 99 namanya Allah, tetapi yang 99 itu sebetulnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dia juga semuanya. Jadi bukan 99 Tuhan, hanya sifatnya yang namanya yang 99, tapi antara nama dan yang dinamai
itu tetap dia juga. Tapi kok kenapa harus berbilang? Yang ketiga adalah tauhidul af'al, perbuatan Tuhan harus ditauhidkan. Jadi perbuatan itu sesungguhnya perbuatannya siapa? Perbuatanku, perbuatan Tuhan, atau share antara aku dengan dia? Musyrik. Dan yang keempat adalah sifat. Sifat-sifatku dan sifat-sifat Tuhan beda enggak? Kalau sifatku lain, sifatnya Tuhan lain, sifatnya yang lain-lainnya juga lain, begitu banyak sifat. Di mana letak ketauhidan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Nah, memang sepertinya berat, tapi insya Allah kalau kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan tauhidul zati, tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan tauhidul asma, itu nanti bisa kita tenang, rasanya nyaman menjalani kehidupan kalau tauhid kita itu pas. Ya. Jadi kalau dalam ilmu fikih dualitas itu menonjol. Ada sang khalik yang punya dirinya sendiri, ada makhluk yang punya dirinya sendiri. Ada sang khalik punya sifat, punya perbuatannya, dan ada sang makhluk punya sifat dan punya perbuatannya. Kalau di sana ada sang khalik, maka di sini ada sang makhluk. Jadi seolah-olah ada dua tempat. Di sini tempatnya makhluknya dan di situ tempatnya sang khalik. Kalau di sini adalah tempat makhluk, berarti ada coupling yang bukan coupling dirinya. Padahal Allahu muhitun, Allah itu maha serba meliputi. Dari ujung ke ujung semuanya dia. Nah, disinilah nanti ketemu apa yang disebut dengan tauhidul zati. Ya. Perbuatanku kah atau perbuatannya dia? Ketika saya merencanakan perencanaan untuk melakukan sesuatu, yang punya perencanaan masyiah itu apa? Apakah dia atau perencanaanku? Ya. Aku punya rencana mau merubah gelas ini menjadi emas, tapi nggak kesampaian. Kenapa? Aku tidak punya istita'ah, tidak punya kemampuan merubah ini menjadi emas. Ya. Jadi ada yang disebut dengan istita'ah. Aku mampu mengangkat gelas ini, ya, insya Allah. Tetapi ada lagi yang disebut dengan kasab, acquired. Kasab itu adalah execution. Aku punya perencanaan untuk minum, aku punya kemampuan untuk mengangkat gelas air ini untuk saya minum, tetapi aku tidak punya kemampuan pada saat mengeksekusi. Kenapa? Tiba-tiba tangan saya stroke, tiba-tiba gelasnya pecah. Jadi terbentuknya sebuah perbuatan itu melalui 3 tahap, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan masyiah, ada yang unsurnya istita'ah, dan ada unsur kasab. Tidak sederhana tuh membahas tentang perbuatan. Berapa persen keterlibatan Tuhan di dalam perbuatan saya? 50-50%, atau ini 100% perbuatanku, Tuhan jadi penonton, atau 100% perbuatan Tuhan, pada hakikatnya yang mengangkat gelas ini bukan aku, tapi dia. Ya. Ini berat. Karena itu perlu diselesaikan hal-hal yang krusial ini dengan pembahasan. Tapi terlalu panjang waktu yang kita habiskan umur kita kalau hal-hal seperti itu mau didetailkan. Makanya itu ya lebih baik kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ilmu saya sangat terbatas. Tidak ada waktu untuk mendalami ini semuanya. Saya punya tanggung jawab untuk membesarkan anak, memelihara suami atau istri. Tidak ada waktu untuk mendalami ini semuanya. Perlu waktu 100 tahun enggak cukup untuk memahami keseluruhannya.
Karena itu tidak perlu kita tahu semuanya, tapi yang penting yang substansial. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan yang fardu ain itu harus diketahui. Yang fardu kifayah tidak wajib untuk diketahui. Tidak mesti kita menjadi dokter semuanya. Cukuplah kita tahu bagaimana rukun salat, bagaimana syarat salat, ya. Itu fardu ain. Sifatnya fardu kifayah, cukup hanya sebagian jadi dokter. Cukup sebagian di antara kita ini insinyur. Cukup sebagian di sini politisi, dan cukup sebagian di sini adalah menjadi ustadz. Ada pembagian coupling, al-ittihadu yujadul quwwah, kekompakan dengan berbagai macam disiplin itu diramu menjadi suatu jamaah majelis taklim. Dan tidak perlu kita semuanya menjadi dokter sekaligus ustadz, sekaligus insinyur, sekaligus apapun juga. Itu nggak mungkin. Ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya fardu ain, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya membayar zakat, dan bagaimana caranya haji, itu fardu ain. Wajib diketahui semuanya oleh orang bagaimana caranya sholat. Sekalipun dokter, sekalipun insinyur, tidak ada alasan, saya kan bukan ustadz, saya nggak tahu sholat. Kasihlah rumah, saya kan pasti bisa membangunnya, tapi jangan suruh sholat, saya nggak tahu. Tidak boleh ada alasan saya tidak tahu sholat. Sekalipun insinyur, sekalipun dokter, karena itu adalah fardu ain. Nah, ini semuanya perlu kita kotak-kotakkan pada tempatnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya belum ada di komputer ini. Insyaallah minggu depan kita bahas tulisannya. Saya belum pindahkan. Alhamdu beda dengan asyukur. Jadi syukur kepada Allah itu, Ibu, lain dengan tahmid. Mana lebih dalam antara tahmid dengan syukur? Nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan bahwa lebih tinggi tahmid ketimbang syukur. Ada lagi ulama mengatakan lebih tinggi kualitasnya syukur ketimbang tahmid. Masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada alasannya. Tapi kenapa Allah menggunakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji Rabbul Alamin. Kenapa enggak disebutkan Alhamdulillahi saja? Sudah cukup kan? Segala puji hanya untuk Allah. Ya. Kenapa harus ada Rabbul Alamin? Itu untuk memberikan apa ya, dalam bahasa Arab itu disebut muqayyad, at-taqyid, stressing point. Allah supaya lebih jelas siapa Allah itu, Rabbul Alamin. Apa artinya Rabbun? Memelihara. Dalam lisanul Arab bisa berarti at-takwin, bisa berarti menjadikan, bisa berarti merawat, ya. Menjadikan, menciptakan, memelihara alam. Nah, perhatikan di situ, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamak itu tidak dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alam. Alamin itu bentuk jamak daripada alam itu sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa alam itu banyak. Alam itu bukan hanya alam syahada, alam nampak, alam nyata ini. Ada yang disebut dengan alam gaib. Alam gaib itu juga bersusun-susun. Ada gaib yang maha gaib, gaibul guyub, ya. Ada lagi yang sudah enggak gaib lagi, di atasnya gaibul gaib. Itu namanya sirrul asrar. Jadi alam gaib itu sendiri bersusun-susun, tapi di atasnya itu bukan alam lagi, tapi sang pencipta alam. Alam yang paling rendah ialah alam syahada. Ya. Alam
di atasnya alam syahada itu disebut alam barzah. Apa yang dimaksud barzah, Ibu Bapak? Barzah ialah perbatasan. Alam barzah, alam antara, alam perbatasan. Ya, antara antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta, di situ ada Bekasi. Antara Banten dengan DKI Jakarta, di situ ada Bintaro. Jadi alam barzah itu di Bintaro, di Bekasi itu. Alam kubur disebut alam barzah karena lebih dekat ke alam syahada, tapi juga satu sisi sudah dekat juga ke alam gaib mutlak. Makanya itu orang yang baru wafat, Ibu Bapak, itu masih sering pulang tuh. Dalam hadis Nabi kan ada tuh. Tadi meninggal, malam pertama masih nongol, datang tuh rohnya, mengabsen. Oh, anak-anakku semua datang ya dari luar kota semuanya, alhamdulillah. Oh, teman-teman sekantorku juga pada datang tuh, tapi banyak juga yang nggak datang. Ya. Oh, ini suami saya pura-pura nangis juga ya. Astagfirullah. Jadi dia lihat, datang, hari pertama datang, malam kedua datang lagi. Kenapa? Karena sepertinya nggak betah di situ, alamnya baru itu. Jadi masih lebih happy-nya suka ke alam syahada ini. Malam ketiga juga masih datang. Malam ketujuh datang lagi, 40 datang lagi. Itulah takziah. Takziah pertama, 2, 3. Bahkan ada yang mengatakan sampai 7, 40. Jadi dia bisa bolak-balik, tapi bukan fisiknya, rohnya. Kenapa? Karena itu dimungkinkan karena masih di alam barzah. Barzah itu alam antara. Kalau di atasnya alam barzah itu disebut dengan alam apa? Disebut alam malakut, alamnya malaikat. Di atasnya alam malakut itu ada alam jabarut, alamnya roh. Di atasnya bukan alam lagi namanya, tapi dialah sang pencipta alam, sirrul asrar. Tapi sirrul asrar ini terbagi dua, ada wahidiyah, ada ahadiyah. Yang ahadiyah itu yang paling puncak itu, nggak ada yang tahu selain dirinya sendiri. Kita dengarkan salat azan Isya dulu. Sebelum sampai ke ruku ya, saya ingin jelaskan dulu sedikit tentang surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran itu 114. Tetapi kedalaman makna setiap basmalah tidak sama satu sama lain. Mungkin kita mengatakan, kok kenapa basmalah banyak sekali? Kenapa pengulangan-pengulangan banyak? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, kan artinya sama kan dalam bahasa Indonesia itu. Menurut ulama tafsir, terutama tafsir Isya'i, tafsir tasawuf, sekalipun fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu berulang-ulang, tapi fabi ayyi alai rabbikuma pertama itu tidak sama artinya, kandungan maknanya dengan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Sama dengan basmalah. Tidak sama maknanya antara basmalah pada surah Al-Fatihah dan basmalah pada surah Al-Baqarah. Nanti kita akan melihat ada satu surah bahkan gak ada basmalahnya. Basmalah itu penuh dengan kasih sayang, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi begitu sampai kepada surah At-Taubah, gak ada basmalahnya kan. Satu-satunya surah yang tidak punya basmalah ialah surah At-Taubah, langsung kepada bara'atun. Nah, ulama tafsir Syari mengatakan, apa rahasianya tidak ada basmalah pada surah At-Taubah atau surah Bara'ah? Karena isinya surah Bara'ah
Isinya surah At-Taubah itu melulu peperangan, bukan main, bunuh membunuh di situ. Jadi tidak ada kelihatan sifat-sifat Rahman Rahim di situ. Maka itu tidak ada basmalah di situ. Tapi surah-surah yang lain lengkap dengan basmalahnya, kecuali surah At-Taubah. Ada yang mengatakan kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka itu nanti akan berjumlah 116 basmalah. Kenapa? Karena dalam surah An-Naml yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, di situ ada basmalah dalam tubuh, batang tubuh ayat. Annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Itu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, ada redaksi bismillahirrahmanirrahim di situ. Jadi kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka basmalah dalam Quran 115, 115. Kalau 115 tidak bisa dibagi 19. Padahal Quran sudah konsisten menggunakan rumus 19. Jadi jumlah basmalah dalam Quran 114 dan bisa dibagi 19. Nah itu teori tentang basmalah ini. Kemudian juga Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ayat pertama, Bismillahi dengan nama Allah. Jadi Allahnya di situ yang ditekankan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ayat ketiganya juga ada Ar-Rahman Ar-Rahim lagi kan? Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ketiga. Kok kenapa ada Rahman Rahim lagi? Bukankah ayat pertamanya sudah ada Ar-Rahman Rahim, memberikan penjelasan terhadap Allah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi ayat ketiganya itu menjelaskan Rabbun. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama menjelaskan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim yang ketiga, ayat ketiga menjelaskan tentang Rabbun. Allah dengan Rabbun itu tadi kita sudah membedakan kan. Allah itu kalau mau saya ilustrasikan Ibu Bapak, Allah itu selaku pribadi, otoritinya Tuhan sebagai pribadi di situ, Allah. Tapi kalau Rabbun itu jabatannya sebagai Tuhan. Nah, baik sebagai pribadi Allah maupun sebagai Tuhan jabatannya tetap dua-duanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada orang secara pribadi pengasih, penyayang, tapi sebagai pejabat dia enggak pengasih, enggak penyayang. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Ada orang secara pribadi pelit minta ampun, tapi sebagai pejabat dia gampang memberikan kanan kiri, bansos. Kenapa? Karena itu bukan uangnya, uang negara, kalau enggak diberikan ditangkap. Nah, Allah ya, baik sebagai pribadi yaitu Allah maupun sebagai Tuhan jabatannya sama-sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama itu menjelaskan sifatnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua yaitu ayat ketiga menjelaskan tentang Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Tuhan di situ, Rabbun di situ. Siapa Tuhan itu? Siapa Rabbun itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Ya, ayat pertamanya, siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini pelajaran besar buat kita, baik sebagai pribadi maupun kapasitas-kapasitas apapun yang kita miliki, jabatan-jabatan apapun yang kita miliki, hendaknya konsisten sebagai pribadi dan sebagai pejabat sama-sama harus istiqamah, punya karakter. Jangan sebagai pribadi punya karakter, tapi sebagai pejabat enggak punya visi dan misi. Ada hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah perbuatan Allah. Jadi kalau Allah secara pribadi maupun sebagai Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim,
maka kita pun juga harus mencontoh sifat-sifat Tuhan. Baik sebagai pribadi kita harus pengasih penyayang, maupun sebagai pejabat atau kepala rumah tangga atau konglomerat, pengasih penyayang lah di situ. Nah, inilah maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, panjang, yang menguasai hari pembalasan. Kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, yang ya terbalik, Maliki yang memiliki, Maliki yang menguasai. Hati-hati, bahasa Arab itu lain artinya kalau beda sedikit. Kalau baca Maliki Yaumiddin, oh itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi beda-beda sedikit. Kalbu, kalbu, kalbu anjing, kalbu hati. Jadi bisa sangat beda sedikit, itu sangat. Umar pernah membunuh orang karena dia menyamarkan satu huruf, Assalamualaikum ya Umar. Dia enggak menjawab, langsung dihunus pedangnya, bunuh orang itu. Umar dilawan. Sahabat kaget, ya Umar kenapa membunuh orang? Padahal memberikan selamat terhadap kamu. Ya. Apa kamu enggak mendengar baik-baik? Orang itu kan melaknat kita. Assalamualaikum, binasalah kamu. Itu artinya Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Beda banget. Ada kisahnya kan itu. Ada sahabat Nabi ketika menaklukkan kota Mekah kembali. Sekian lama kota Mekah itu diambil oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad diusir kasihan tuh. Tapi malam Fathu Makkah bertepatan bulan Ramadan, Nabi menaklukkan, merebut kembali kota Mekah dari kekuasaan kaum Quraisy. Ada salah seorang, jadi Nabi mendeklarasikan al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian jangan cemas, kami tidak akan dendam. Sekalipun kalian pernah membunuh sahabat-sahabat kami. Ya. Karena hukum adat perang orang Arab itu, orang yang kalah perang laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Nah, Nabi menaklukkan kota Mekah, para laki-laki di situ itu cemas. Kapan waktunya kami digorok? Nabi meneriakkan al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Antumut tulaqa, kalian itu adalah kami bebaskan semuanya. Siapa yang masuk di pada pelataran Ka'bah aman. Siapa yang masuk di rumahnya Abi Sufyan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya lalu kunci rumahnya aman. Jadi jam malam ya, pasti aman. Salah seorang sahabat Nabi, mungkin nggak tahu apa sebabnya, keliling teriak al-yaumu yaumul malhamah. Jadi pimpinan kaum Quraisy itu mendatangi Nabi, bagaimana ini ya Rasulullah, kamu meneriakkan al-yaumu yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang, tapi sahabatmu itu meneriakkan al-yaumu yaumul malhamah. Jadi ada kata al-marhamah, artinya kasih sayang. Al-yaumu yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Sahabat Nabi berteriak al-yaumu yaumul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Jadi antara lam dengan ra itu bedanya bertolak belakang. Marhamah kasih sayang, malhamah pertumpahan darah. Apa kata Nabi? Oh, maafkan sahabatku itu, dia tuh orangnya cadal, dia nggak bisa menyebut huruf ra. Dia maunya mengatakan al-yaumu yaumul marhamah, tapi lidahnya cacat, dia nggak bisa menyebut ra, akhirnya ra terbaca l, malhamah. Padahal kita nggak tahu, jangan-jangan memang niatnya mau mendendam ya kan? Itu diplomasi spontanitas seorang nabi. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh hitam putih.
Dia harus punya kekuatan diplomatik. Seperti Nabi itu. Itu spontanitas. Oh, maafkan sahabatku. Tidak bermaksud untuk dua komando. Saya mengomandokan marhamah, dia mengomandokan malhamah. Jadi sesama pejabat tidak boleh bertabrakan satu sama lain. Nah, kalau ada pejabat yang tabrakan satu sama lain, harus Nabi tampil di situ untuk melerai. Bukan, Anda tidak salah, ya, tapi dia yang benar. Atau mungkin Anda yang benar, tapi dia juga nggak salah. Jadi enak, nggak bawa bermalam persoalan itu. Kalau persoalan sudah bermalam berlarut-larut, itu diganggu setan itu. Maka banyak kemungkinan bisa terjadi. Nabi mencontohkan, Allah pun mencontohkan, Bapak Ibu. Jangan membiarkan persoalan di dalam masyarakat itu berlarut-larut tanpa ada jalan keluar. Itu kan ada hadis Nabi juga itu dalam Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih. Penjahat yang pernah membunuh 99 orang, memperkosa, memperbudak, akhirnya jatuh, mati dia. Oh, ini bagian saya, kata malaikat penjaga neraka. Datang malaikat penjaga surga, enggak, itu bagian saya. Bukankah orang ini sudah pergi jauh-jauh untuk mencari ustadz, ya, cuma belum nyampe aja di Sunda Kelapa itu. Nah, jadi ini bagian saya. Bertengkar antara Malik penjaga neraka dan Ridwan malaikat penjaga surga. Oh, enggak ada yang mengalah. Allah segera mengutus malaikat hakim. Hai kalian sesama aparat, jangan berhadapan-hadapan, enggak boleh, malu sama rakyat. Gini, mari kita ukur siapa yang salah. Oke, jadi diukurlah berapa meter dari tempat ulama yang dibunuh tadi yang pertama itu, dan berapa dekat dengan ulama yang akan dituju untuk pertobatan itu. Ternyata satu langkah saja lebih dekat kepada ulama yang ditempati untuk pergi bertobat itu. Maka hakim malaikat itu mengatakan, ini bagiamu malaikat penjaga surga. Begitu gampang Allah memaafkan hambanya. Kenapa? Karena Allah bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Maha pengasih, maha penyayang. Bukan bismillahilmuntaqim wal jabar, dengan nama Allah yang maha pendendam dan maha pemaksa, enggak. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kita semua jamaah di sini, insya Allah tidak ada yang sama dengan dosanya orang yang tadi yang masuk surga itu. Kalau itu saja bisa masuk surga, apalagi jamaah Masjid Sunda Kelapa. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, nikmat sekali. Seperti para malaikat tersenyum mengangguk. Ingat Bapak Ibu, hadis Bukhari Muslim, yang ikut ngaji di sini ini bergelantungan para malaikat di sini. Cuma kita nggak lihat. Dan doa-doa kita ikut diamimkan juga oleh para malaikat. Itu periksa Bukhari Muslim itu. Apabila ada umatku, kata Rasulullah, berkumpul di dalam satu majlis melakukan pengkajian, maka turunlah berbondong-bondong para malaikat dari langit itu, ikut bergabung dalam majlis itu. Ya. Jadi kalau ada doa, itu ikut mengaminkan. Satu di antara malaikat itu naik ke atas melaporkan ke langit, ya Allah, itulah hambamu di bawah. Seolah-olah Allah tidak tahu sedang apa hambaku di bawah, sedang mengkaji ayat-ayatmu ya Allah. Apa yang mereka harapkan dariku? Mereka memohon surgamu ya Allah. Dari mana mereka tahu tentang surgaku? Dari ayat-ayat sucimu ya Allah. Tersenyum turun ke bawah, seolah-olah Allah ingin menyampaikan salam kepada kita semuanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di sela-sela kita di sini banyak sekali malaikat. Ada hadis Nabi, laula anna syayatin yahumu ala qulubi bani Adam lanadaruhu malakutus sama. Seandainya bukan karena dosa yang menutupi nuraninya mata hatinya anak manusia, maka niscaya manusia itu akan melihat malaikat itu gentayangan di mana-mana. Mata kita itu tertutupi oleh dosa-dosa. Makanya itu Nabi gampang, oh itu malaikat Jibril. Sahabatnya melihat, enggak ada tuh.
Nah, ini hebatnya perempuan, Ibu. Satu-satunya yang pernah melihat Jibril selain Nabi ialah Aisyah. Salah satu keistimewaan Aisyah, istrinya Nabi, dialah satu-satunya orang yang pernah menyaksikan Jibril. Siapa itu ya Rasulullah? Oh, itu Jibril. Maka itu diistimewakan Aisyah karena dialah istri satu-satunya, bahkan di antara seluruh sahabatnya, satu-satunya yang menyaksikan malaikat Jibril ialah Aisyah radhiyallahu. Ya. Jadi hati-hati Ibu Bapak, kalau orang memelihara dirinya dari dosa, dia akan meminjam telinganya Tuhan untuk mendengar, meminjam matanya Tuhan untuk melihat. Itu qurbun nawafil namanya. Tapi ada lagi di atasnya, bukan lagi meminjam, ya, tetapi menggunakan. Memang matanya sudah mata Tuhan, memang telinganya sudah telinga Tuhan, sehingga kepastiannya, validitasnya sangat tinggi. Nah, kita jamaah Sunda Kelapa tidak perlu yang pertama, yang kedua aja lumayan kan Ibu. Masya Allah, ya. Tapi jangan ada yang pulang dari masjid sini sok tahu, wah aku melihat jiwamu. Jadi Ibu, percayalah bahwa semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat para makhluknya. Jangan takut. Saya ingin Ibu Bapak lewati rasa takut itu, termasuk rasa takut terhadap mati. Takut nggak Bapak Ibu mati? Ya. Kalau setiap malam kita ngaji fikih, pasti takut mati. Wah, dosa saya berlumuran dosa ini. Ya, tapi kalau sering ngaji tasawuf, enggak tuh. Kenapa? Kita sudah sering mati. Apa yang dimaksud mati, Ibu Bapak? Mati itu ialah menerobos alam gaib, iya kan? Orang yang dekat dengan Tuhan udah keluar masuk dengan alam gaib itu. Seperti para nabi, seperti para wali. Dia bisa masuk ke alam gaib sana. Jadi orang yang mati itu bukan berarti habis segala-galanya, enggak. Dia masuk menembus alam gaib. Ya. Kalau kita sudah tidur, itu kita sebetulnya juga sudah mati itu. Hadis Nabi mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Ya. Tapi kalau orang yang wali misalnya atau sudah dekat dengan Tuhan, dia sudah bisa melakukan komunikasi berbagai macam dalam bentuk mimpi. Saya pernah jelaskan kan Ibu, ada 5 macam mimpi kan. Nah, dalam Quran itu ada 5 macam mimpi. Ada yang disebut dengan al-hilm, mimpi seperti mimpi basah untuk laki-laki, mimpi dikejar anjing yang kayak gitu itu. Ada lagi yang disebut dengan al-manamat, mimpinya para nabi. Inni ra'a fil manami atba'uka fandur madza tara. Aku melihat dalam mimpi, aku menyembelih engkau Ananda Ismail. Bagaimana pendapatmu? If'altu marsatajidin insyaallah minas sabirin. Kerjakan perintah Tuhanmu. Karena itu bukan mimpi biasa ya, itu adalah manamat. Manamat itu artinya wahyu yang turun dalam bentuk pemandangan dalam tidur, mimpi namanya. Ya. Ada yang disebut mimpi yang ketiga disebut ru'ya. Ru'ya itu antara tidur dan tidak tidur. Hati-hati terhadap kondisi di mana kita antara tidur dan tidak tidur. Wahyu itu paling banyak turun di suasana theta itu. Theta itu artinya di bawahnya alfa. Setingkat di bawahnya itu delta, ngorok. Ya. Jadi antara tidur dan tidak tidur tiba-tiba kita membayangkan sesuatu. Itu biasanya itu ada maknanya tuh. Itu namanya ru'ya. Ada lagi yang disebut mimpi yang keempat disebut waqi'iyat. Waqi'iyat itu artinya dia enggak tidur, duduk hanya tafakkur sejenak
Ya, ada problem yang dihadapi umatnya, jamaahnya, duduk tafakur sejenak, dia bisa menyaksikan, oh ini orang persoalannya ini. Dia bisa memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena peluput matanya itu sudah seperti monitor. Dia bisa melihat cermin, dia bisa mengintip alam sana lah. Tapi masih ada mimpi yang paling istimewa, itu disebut dengan mukasyafah. Kalau waqiat itu kadang iya berhasil, kadang enggak. Tapi kalau mukasyafah, kapanpun dia mau, maka dia bisa. Nah ini pernah semua terjadi. Umar pernah saya jelaskan di sini kan. Umar baca khutbah di hari Jumat di mimbar, tiba-tiba sembunyi kamu di dalam gua, kamu dikepung. Padahal orang yang diteriakin itu lebih dari 100 km. Mata apa yang digunakan Umar menembus gunung-gunung itu? Sahabatnya dikepung. Akhirnya dia dengarkan teriakannya Umar, sembunyi ke dalam gua. Selamat dia pasukan elitnya itu. Pertanyaan berikutnya, telinga apa yang digunakan sahabat khususnya Umar kok bisa mendengarkan dari kejauhan? Pasti bukan handphone kan pada waktu itu. Jadi ada, cuma kita aja yang tidak ngeh gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak keajaiban dalam hidup ini kalau kita menempuh kehidupan ini dengan ikhlas. Semakin ikhlas menjalani kehidupan, semakin banyak keajaiban yang kita rasakan. Racunnya ikhlas itu adalah pikiran. Pikiran ini yang suka punya pamrih. Ya kan Ibu? Pikiran ini bisa menjadi racun, bisa menjadi jebakan-jebakan dalam mencari Tuhan. Makanya itu, kalau kita sholat, palingkanlah pikirannya, jangan ada pikiran masuk dalam benak kita pada waktu kita sedang sholat. Karena kalau ada pikiran sekecil apapun dalam sholat, maka Tuhannya sepertinya menjauh. Maka itu sebabnya kita perlu berwudu, kita wajib menjawab suara azan, kita harus menutup aurat, kita harus menghadap ke kiblat, kita harus menenangkan diri. Itu shock terapi, usir pikiran itu sehingga yang ada hanya emosi. Begitu kita takbir Allahu Akbar, enak sekali suara imam, enak sekali ketika kita merasakan ruku sujud itu. Bahkan nanti akan datang Ibu ketika membahas tentang rahasia ruku, orang yang khawas pada saat ruku, dia melihat alam atas tuh. Begitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, cahaya berbinar-binar yang dia saksikan. Seperti bukan hidup di dunia ini, seperti ada berpijaknya di langit. Nah tapi kalau kita enggak, begitu kita salat, proposal jadi, nostalgia bermunculan. Masya Allah, Masya Allah, terlalu banyak antri loh Bu, antri dalam pikiran kita mau difikirkan pada waktu salat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, buyar semua pikiran cerdas itu entah kemana. Hebat kan iblis Bu, dandanannya itu. Makanya itu kalau mau salat diajarkan kita kepada para ulia kita, dicatat Ibu, dianjurkan kita berdoa, baca qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir. Qul, katakanlah Muhammad, kata Allah loh, a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan dari Tuhan manusia, malikin nas, yang memiliki manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan orang yang yang suka membolak-balikkan, membikin was-was kita, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia itu sendiri. Tidak cukup dengan itu, orang tarekat Qadiriyah Naqsyabandi nambahkan lagi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya, ada lagi menambahkan a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi jangan langsung begitu naik di atas sajadah Allahu Akbar, cari ayat paling pendek, inna ataina. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, lempar mukena.
lanjutkan nonton tadi itu. Pinter ya, cari masa iklan di sela-sela film kesayangannya itu untuk sholat. Jadi begitu selesai sholat, iklannya habis, nonton lagi kan. Jadi sholatnya 1 menit. Bapak Ibu sekalian, jadi awalilah sholatnya dengan berdoa kepada Allah, baca Qul a'udzu birabbin nas, baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baru Allahu Akbar. Begitu baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung kabur. Biasanya Allah menitipkan oleh-oleh kepada hambanya seusai salam bagi hamba yang mau duduk sejenak tafakur di situ. Makanya itu kita disunatkan berdoa setiap sehabis salam, karena Allah akan memberikan oleh-oleh untuk kita. Berdoalah sebelum berangkat, sesudah mengucapkan salam. Semoga apa yang kita sampaikan di sini Ibu bisa kita amalkan. Jangan diamalkan hanya semalam ini saja, tapi permanenkanlah dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semoga Allah meridai kita semuanya di sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.